Shalom, selamat pagi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya bersyukur pagi hari ini setiap kita yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa setiap kehidupan kita, Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa. Pagi hari ini saya rindu untuk berbagi tentang kebenaran firman dengan tema Dia selalu memberi yang terbaik. Dia selalu memberi yang terbaik. Tapi sebelum kita lihat firman itu, mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu ketika disampaikan, bukan sekedar kami mendengar, tetapi kami akan meremakan dan kami akan melakukan. Kami percaya Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan, ada sesuatu yang baru yang akan kami terima, yaitu berkat daripada Bapa Sorgawi, dan kami percaya setiap kebenaran firman-Mu itu dia selalu hidup dan membuat kami selalu bergairah, membuat kami selalu Tuhan melihat bahwa betapa baiknya Engkau Tuhan atas kehidupan kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap yang mendengarkan dan urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, biarlah pada pagi hari ini, mari apa yang kita mau dapatkan dari ayat firman Tuhan yang kita mau mendengarkannya. Mari kita buka dalam kitab kebenaran, yaitu dalam kitab Roma 8, ayat yang ke-32. Ya. Firman Tuhan berkata demikian, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, bersama-sama dengan Dia. Kalau dalam terjemahan lainnya berkata, anaknya sendiri tidak disayangkannya, melainkan diserahkannya untuk kepentingan kita semua. Masakan Ia tidak akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang lainnya? Maka kalau kita lihat dalam kitab Roma 8 ini, saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah apa yang terpenting dari semuanya. Ketika Tuhan Bapa di sorga mengorbankan anaknya, memberikan anaknya untuk berita keselamatan. Dia mati di Golgota, dia lahir dan mati di Golgota, hanya 3,5 tahun dalam pelayanannya. Bapak Ibu sekalian, ya, ketika selama kehidupan Tuhan Yesus hadir, ya, yang sebentar lagi bulan Desember ini yang kita mau rayakan tentang kelahirannya, ya, dia hadir di palungan, di kandang domba. Tetapi atribut daripada kerajaan dia tidak bawa, ya, bagaimana kehebatan kealahannya, ya, dia hadir di situ dengan kesederhanaan. Bapak itu punya tujuan bagi kita semua. Yang pertama adalah bagaimana Dia memberikan, menyerahkan anaknya untuk kepentingan kita. Dan yang kedua, bagaimana ketika Dia memberikan anaknya, Dia ingin memberikan. Kalau anaknya sendiri Dia berikan, maka apapun yang kita minta, apapun yang kita butuhkan, Dia akan memberikan semua. Segala sesuatu yang kita butuhkan, yang umat-umatnya butuhkan, yang umat-umatnya naikkan dengan doa-doa. Segala sesuatu, apapun yang kita minta kepada Dia, kalau anaknya saja Dia berikan, maka yang lain pun juga Dia akan memberikan. Nah, apa yang terpenting dari semuanya? Peristiwa, ya, kehadiran Yesus adalah sebuah berita baik, kabar baik, yaitu berita untuk menyelamatkan setiap umatnya, umat pilihannya.
Kehadiran Tuhan bukan sekedar untuk membimbing, menuntun, menggenapi kebenaran firman, ya, tetapi ada suatu rencana besar daripada Bapa bagi umat-umatnya dengan menghadirkan anaknya, yaitu keselamatan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, maka kalau kita mempelajari tentang keselamatan ini, saya sangat tertarik sekali untuk membagikan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16. Mari kita buka dulu. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 28 sampai 34. Cerita ini yang mana Rasul Paulus dan Silas ada di penjara, mereka bernyanyi memuji Tuhan dan pintu penjara itu terbuka, ya. Dan ketika kita melihat bagaimana peristiwa besar di penjara itu terjadi, membuat, ya, kepala penjara itu, saudara lihat ayat 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Jadi kepala penjara ini ingin membunuh diri. Ya, saudara lihat. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Dikatakan, mana lampu? Kita mau melihat. Apakah benar yang dikatakan Rasul Paulus itu, saya masih ada di dalam. Ya. Ayat 29, ya, ketika penjara itu menyuruh, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, ya, artinya itu membawa obor, ya, penerangan. Ya. Katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh biluh mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Sungguh sangat menarik. Ya. Di dalam ayat yang ke-28, 9, saudara lihat, perhatikan baik-baik. Apa sih yang terjadi? Ya. Nah, kalau dikatakan dalam kebenaran firman ini, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pelajaran apa yang kita dapatkan? Saudara, saya rindu kita semua untuk melihat bahwa berita keselamatan itu sangat penting. Kalau dalam kitab Roma 8 ini dia memberikan anaknya, ya, untuk kepentingan kita semua, itu berita tentang supaya kita ini diselamatkan. Maka kalau kita lihat di dalam kitab Kisah Rasul pasal 16 ini, bagaimana kepala penjara yang hampir bunuh diri, dan Rasul Paulus berkata, "Jangan engkau bunuh diri." Lalu kepala penjara ini berkata, dan dia menghampiri Rasul Paulus, ya, sampai bersujud dia berkata, "Bagaimana supaya aku selamat?" Saya rindu setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman pada saat ini,
berita keselamatan ini adalah berita supaya kita sebagai umat-umat Tuhan sampaikan hanya di dalam Yesus, hanya percaya Yesus. Keselamatan itu ada di dalam namanya. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat ini, jawab mereka, ya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kata selamat ini, kalau di dalam bahasa Yunaninya itu sozo. Arti sozo ini menyelamatkan, membebaskan, mengamankan, melestarikan, menyembuhkan barang siapa yang percaya kepada Tuhan. Maka keselamatan itu kau terima. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dia akan membebaskan segala dosamu, kuk dosa. Barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia akan menyembuhkan setiap penyakit-penyakitmu. Nah, yang menarik buat saya adalah ketika saya mencari, Tuhan, bagaimana supaya setiap umatmu melestarikan, mempertahankan keselamatan ini enggak mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak cobaan, ada banyak rintangan. Ketika saudara berjalan untuk mempertahankan keselamatan itu, bukan sekedar kita terima keselamatan, anugerah itu, lalu kita langsung berdiam diri, yang penting saya selamat. Saudara harus mengerjakan keselamatan itu. Setiap hari, iblis berusaha mencuri setiap apa yang Tuhan sudah berikan. Bapak itu sudah memberi yang terbaik, yaitu anaknya, untuk menyelamatkan kita. Tetapi iblis berusaha untuk mengambil. Nah, kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, ya, to save, keep safe and sound. Ya, to rescue from danger or destruction. Untuk menyelamatkan tetap aman dan sehat. Untuk menyelamatkan dari bahaya kehancuran, destruction. Iblis berusaha menghancurkan hidupmu, iblis berusaha menghancurkan keluargamu, iblis berusaha menghancurkan anak-anakmu dan masa depanmu. Destruction. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, artinya kita mau ada di dalam perlindungan Tuhan supaya iblis tidak menghancurkan keluargamu. Betapa pentingnya untuk hidup, betapa pentingnya untuk berjalan bersama Tuhan. Mempertahankan keselamatan ini adalah mempertahankan bagaimana supaya iblis tidak bisa menghancurkanmu. Engkau harus tetap ada dalam Tuhan, hadirat Tuhan, percaya Tuhan, terus hidup untuk berjalan di dalam firman Tuhan. Tanpa firman, engkau tidak punya kekuatan. Anugerah keselamatan kau sudah terima. Tetapi kalau kau tidak hidup dalam Tuhan, tidak hidup dalam hadirat Tuhan, rawan untuk iblis menghancurkanmu, distraction. Bahaya kehancuran ini setiap hari akan mengikutimu. Bagaimana Daud kehidupan hari-hari menjadi pemuji dan penyembah. Iblis berusaha masuk untuk menjatuhkan dia. Tergoda kepada Batsheba sampai membunuh Uria.
Ketika mungkin engkau termenung, kalau engkau mungkin dalam kehidupanmu berjalan dari hari ke hari, iblis berusaha mendakwamu siang dan malam. Imam Yosua pun, imam besar Yosua dalam kitab Zakaria, ketika berhadapan dengan malaikat Tuhan, di sebelahnya ada iblis mendakwa siang dan malam. Saudara, berita keselamatan ini memang betul kita pertahankan. Tetapi bagaimana kita memelihara, ya? Bagaimana kita benar-benar supaya tetap aman, keep safe and sound. Supaya aman bagaimana? Andalkan Tuhan. Jangan pernah luntur kepercayaanmu. Imanmu terus berharap, mau ditolong tidak ditolong, sama seperti Daniel. Ya, mau ditolong atau tidak ditolong, saya tidak akan menyembah. Ya, Nebukadnezar, penyembahannya mereka hanya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, berita penyelamatan ini, saudara lihat bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan ini, untuk menyelamatkan yang menderita dari binasa. Keselamatan ini untuk menyelamatkan dari penderitaan kebinasaan yang kekal. Hidup kita bukan sekedar selama perjalanan kita lahir di dunia ini, lalu kehidupan kita berjalan sampai umur 70-80 tahun, tetapi saudara juga harus memperhatikan kehidupanmu yang kekal. Banyak sekali orang ini berita keselamatan, yang penting saya selamat, saya sudah terima anugerah. Kitab Roma 8 berkata bahwa dia sudah memberikan anaknya untuk menebus kita. Terus kita hidup di dalam dosa, jauh dari Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Untuk menyelamatkan yang menderita dari penyakit, maka Tuhan itu akan menyembuhkan setiap orang yang percaya dengan kehadiran Tuhan, dengan penebusan dia di atas kayu salib. Tujuannya adalah bukan sekedar untuk keselamatan, tetapi dia ingin menjadi berkat, memberkati setiap umatnya. Ketika darah itu tercurah, bilur-bilurnya menyembuhkan setiap penyakit yang menggerogoti umat-umatnya dengan darah Yesus. Bukan sekedar saudara dipulihkan, bukan sekedar saudara diampuni, tetapi dia juga akan menyembuhkan saudara. Kata memulihkan kesehatan, ya, dikatakan restorasi to health. Restore to health, artinya dia terus akan mengerjakan supaya hari demi hari saudara ada dalam kesehatan. Supaya hari demi hari saudara itu dilindungi dari wabah penyakit. Betapa Tuhan ketika dia memberikan apa yang terpenting bagi gerejanya, apa yang terpenting bagi umatnya. Berita keselamatan ini, kata sozo ini, dia ingin menyelamatkan sepenuhnya, dia ingin membebaskan sepenuhnya, dia ingin mengamankan sepenuhnya sampai kita itu terlindungi dari dakwah iblis siang dan malam. Bahkan dia menyembuhkan setiap umat-umatnya. Saudara, kata susu ini juga artinya untuk melepaskan kita dari hukuman penghakiman Sang Mesias. Dengan dia menebus di atas kayu salib, dia sudah tuntaskan. Setiap dosa sudah dituntaskan, kutuk-kutuk dosa sudah diselesaikan.
berita keselamatan ini, pemberian yang terbaik Bapa kepada kita, mengorbankan anaknya di atas kayu salib untuk melepaskan kita dari hukum dosa, hukum maut. Dan yang keempat, untuk menyelamatkan kita dari kejahatan yang menghalangi kita untuk menerima dari pembebasan. Jadi setiap kehidupan kita ketika kata susu ini, dia akan membimbing dan menuntun saudara ketika saudara itu lemah pada saat mungkin seperti Daud, mungkin termenung dan ada bisikan iblis untuk menjatuhkan. Kata susu ini artinya dia akan berkata kepada saudara, kalau ada hal-hal yang buruk, hal-hal yang berbau dosa, maka lewat Roh Kudusnya dia ingin berbicara di hati saudara untuk menghalangi saudara berbuat dosa. Betapa pentingnya kehidupan kita ini, supaya kita benar-benar menghormati pemberiannya. Kadang-kala manusia jasmani kita ini lemah, roh penurut, tetapi daging lemah. Maka dengan kepercayaan kita kepada Tuhan yang sungguh, saudara, firman ini menjadi landasan saudara untuk menjadi kekuatan saudara. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan, saya rindu bahwa setiap umat Tuhan, keselamatan ini, saudara, jangan apa yang dia sudah berikan yang terbaik buat kita, saudara buang dengan percuma. Menjauhi Tuhan, meninggalkan Tuhan oleh karena mungkin harta, mungkin kedudukan, mungkin pilihan saudara untuk masa depan saudara dalam berkeluarga. Apakah itu wanita, apakah itu pria. Keselamatan itu saudara pertahankan. Kepercayaanmu kepada Tuhan kau pertahankan. Saudara, pengertian selamat ini, yang kedua adalah soteria. Kata soteria ini adalah ada pembebasan, ada pelestarian. Kata soteria ini ada keamanan atau keselamatan. Kata pelestarian ini adalah saudara menjaga, melestarikan, menjaga dengan baik. Bagaimana keselamatan itu harus dijaga. Setiap hari pagi, saudara mohon kepada Tuhan supaya saudara minta tuntunan, minta bimbingan kepada Dia. Kata melestarikan ini, setiap hari, setiap umat-umatnya, ketika kita percaya kepada Tuhan, bagikan bagaimana engkau hidup dalam kemenangan, bagikan ketika engkau hidup di dalam kesembuhan, bagikan ketika engkau sudah diselamatkan, bagikan kepada orang lain yang belum mengerti tentang berita keselamatan ini. Apa yang menjadi tanggung jawab bagi kita, bagi gereja Tuhan? Jangan engkau terima keselamatanmu hanya untuk pribadimu sendiri. Ada banyak orang membutuhkan pertolongan, ada banyak orang membutuhkan berita keselamatan. Mari kau penuhi sorga. Kalau kau sudah terima keselamatan, bagikan keselamatan yang engkau sudah terima itu bagi orang lain.
Yang kedua, kalau yang pertama apa yang terpenting dari semuanya yaitu keselamatan. Yang kedua, apa yang dia berikan? Segala sesuatu. Dia selalu memberi yang terbaik. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Yohanes pasal yang kedua, di situ ada sebuah cerita tentang perkawinan di Kana. Dikatakan di dalam perkawinan di Kana itu oleh pemimpin, ya. Coba kita lihat dulu. Di dalam Yohanes 2 ayat yang ke-10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Artinya, kalau kita kembali ke dalam kitab Roma 8, ya, kalaupun anaknya sendiri dia sudah memberikan, ia tidak menyayangkan anaknya, melainkan diserahkan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan keselamatan kita, maka kalau yang itu yang dia berikan, apapun ya, yang dia miliki saja dia berikan, maka yang lain pun segala sesuatu dia juga akan berikan. Maka peristiwa di Kana ini, ketika ada persoalan di situ, persoalan sebuah keluarga baru. Ketika kehabisan anggur, maka Tuhan mengubah air menjadi anggur. Saudara lihat, betapa Tuhan punya perhatian khusus kepada keluarga. Segala sesuatu yang namanya keluarga, apapun yang dibutuhkan, asal sesuai dengan kehendaknya, dia akan penuhi. Dia akan jawab setiap pergumulan gerejanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pemberian yang terbaik ini adalah bagaimana perhatian Bapa itu kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia selalu ada. Di akhir zaman ini, banyak orang sedang menjerit. Banyak orang sedang berseru kepada dia. Banyak orang memohon pertolongan kepada dia. Tetapi saudara yang terkasih, Bapamu di sorga, kalau dia sudah berikan anaknya untuk keselamatanmu, dia akan tuntaskan. Masalah keselamatan yang besok ketika saudara dipanggil berhadapan dengan dia, saudara mendapat keselamatan. Tetapi selama saudara ada di bumi ini, dia juga perhatikan. Mukjizat pertama Tuhan di Kana ini, dia sangat punya kepentingan dengan keluarga. Apa yang terjadi dalam keluargamu saat ini? Saya berharap setiap suami, setiap istri, setiap orang tua, setiap anak-anak, masalah keselamatan, masalah prinsip. Tanamkan itu sejak kecil, anak-anak dan keluargamu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Yesus nomor 1. Ketika engkau mempertahankan imanmu, kepercayaanmu, keselamatanmu, maka poin yang kedua ini, engkau akan dilindungi dari kehancuran rumah tanggamu. Engkau dilindungi dari kehancuran keluargamu. Tuhan ingin memenuhi setiap apa yang tidak ada kepadamu, apa yang kurang daripadamu, sukacitamu. Ada banyak setiap keluarga kehilangan sukacita. Tetapi hari ini saudara yang terkasih, pemberian Tuhan yang terbaik kepadamu adalah
Dia ingin memenuhi sukacitamu selama engkau menginjak di bumi ini. Dia ingin memenuhi sukacitamu ketika engkau ada dalam sebuah keluarga. Apakah di tengah-tengah keluargamu adalah keluarga yang berada? Apakah di tengah-tengah keluargamu adalah keluarga yang sederhana? Apakah di tengah-tengah keluargamu yang pada saat ini sedang berkecukupan atau berkekurangan? Dia akan penuhi sukacitamu. Tetapi daripada semua itu, Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Tuhan rindu setiap gereja Tuhan, perhatikan dua ini. Yang pertama, berita keselamatan. Yang kedua, bagaimana di dalam keluarga itu sukacitamu penuh. Jangan biarkan iblis itu mendistraksi. Jangan biarkan iblis itu menghancurkan. Bukan sekedar menghancurkan keselamatanmu, tetapi dia ingin menghancurkan keluargamu supaya engkau kehilangan damai sejahtera. Pada saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak pernah tidak mendengarkanmu. Dia tidak pernah menutup telinga, dia tidak pernah menutup mata untuk memperhatikan setiap anak-anaknya. Dia punya perhatian khusus sama keluarga. Kalau hari-hari ini, jangan biarkan iblis menghancurkanmu. Jangan biarkan. Bagaimana caranya? Hidup di dalam firman Tuhan. Kalau itu terjadi dalam kitab kita semua, maka saya percaya kalau engkau diberkati, engkau akan menjadi berkat bagi orang lain. Dengan apa? Menjadi saksi, menguatkan orang lain. Pagi hari ini saya rindu supaya setiap kita benar-benar memperhatikan. Jangan buang keselamatan. Jangan pernah engkau membuang apa yang sudah Bapak berikan. Jangan pernah engkau meninggalkan, sekali-kali engkau meninggalkan Yesus. Hari ini saya katakan, berbahagialah engkau tetap bertahan di dalam Tuhan. Berbahagialah engkau yang tetap percaya kepada Tuhan. Berita keselamatan itu akan menjadi bagianmu. Tuhan Yesus memberkatimu. Mari kita datang berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, biarlah kebenaran firman ini untuk menjadi berkat. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu ini Tuhan, untuk mengubah setiap pola pikir dan setiap mengubah setiap perjalanan hidup kami. Tanpa Engkau kami tidak akan sanggup berjalan sendiri. Urapi setiap umat-Mu, biar mereka tetap melangkah dengan iman, melangkah dengan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Setiap keluarga akan Tuhan buat menjadi kehidupan sukacita yang penuh, yang tidak pernah berkekurangan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, biar saat pagi hari ini kami menyerahkan semua umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, supaya Engkau menguatkan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.